Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Manari Wijaya, NPM 241441 Saya dari kelas 2F, Prodi PGSD. Saya di sini mendapatkan tugas dari Pak Bagus Amirul Mukmin, yaitu untuk membuat PPT interaktif, dan saya akan langsung mempraktekannya melalui presentasi. Play. Nah, di sini saya mendapatkan mata pelajaran matematika. Ayo belajar matematika yang asik dan menyenangkan. Start. Nah, pada menu utama ini terdapat 4 poin. Yang pertama, petunjuk penggunaan. Yang kedua, profil pengembang. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dan menu materi. Langsung saja kita ke petunjuk penggunaannya. Untuk petunjuk penggunaan media, yang pertama ada home untuk kembali ke menu. Yang kedua ada back untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan ada next untuk ke halaman berikutnya. Selanjutnya kita akan ke profil pengembang. Nah, itu tertera nama saya selaku pengembang media ini. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, pada pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik mau menjelaskan konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang dan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan hasil perkalian dan pembagian sederhana, yaitu dari bilangan 1 sampai 10 dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menghubungkan operasi perkalian dan pembagian melalui soal cerita sederhana dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan berbagai jenis bangun ruang sederhana seperti kubus, balok, tabung, bola, dan kerucut. Yang kelima, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri bangun ruang, yakni meliputi sisi, tusuk, titik sudut melalui benda konkret di sekitar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengelompokkan benda di sekitar berdasarkan bentuk bangun ruangnya dengan benar. Balik ke home. Selanjutnya kita akan langsung ke menu materi. Di dalam menu materi ini terdapat 4 materi, yakni perkalian, pembagian, bangun ruang, dan bonusnya latihan soal. Yang pertama-tama kita akan menuju ke materi perkalian. Nah, apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan bilangan, penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Nah, ini contohnya 3 dikali 4. Ini adalah simbol dari perkalian X. 3 dikali 4 berarti 4-nya ditambah sebanyak 3 kali. Jadinya 4 ditambah 4 ditambah 4 yang menghasilkan 12. Untuk contoh perkalian dengan menggunakan benda konkret seperti berikut. Ada 2 piring, setiap piring berisi 5 jeruk. Berapa jumlah jeruk tersebut? Nah, itu dapat dirumuskan 2 dikali 5 berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10. Next. Sifat penting perkalian. Jika urutannya ditukar, hasilnya tetap sama. Contohnya 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3, karena hasilnya tetap sama. Yang kedua, jika suatu bilangan dikali 1, maka hasilnya tetap. Misalnya 7 dikali 1. Nah, ini kan berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai 7 kali. Hasilnya tetap bilangan tersebut. Nah, yang ketiga, jika suatu bilangan dikali 0, maka hasilnya tetap 0. Contohnya 9 dikali 0. Ini kan berarti 0 ditambah 0 sebanyak 9 kali. Jadi jawabannya tetap 0. Next. Aturan tanda perkalian. Nah, di sini
Jika bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Seperti contoh, 8 dikali 1, artinya sebanyak 8 kali, maka hasilnya sama dengan 8. Nah, yang kedua, negatif dikali positif, maka akan menghasilkan negatif. Nah, seperti contoh, negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Kenapa kok bisa begini? Nah, ibaratnya kalian membayangkan jika kalian memiliki hutang 2000 sebanyak 3 kali, berarti hutang 2000 tambah 2000 lagi tambah 2000 lagi sama dengan hutang 6000. Nah, itu contohnya. Kemudian ada negatif dikali negatif akan menghasilkan positif. Nah, ibaratnya negatif itu mundur. Kalau kita mundur kemudian dikali, nah dikali ini berarti berbalik. Kita mundur dikali berarti berbalik, kemudian mundur lagi, jadi mundur dari kemunduran. Kemudian positif dikali negatif sama dengan negatif, ini sama konsepnya seperti ini. Balik ke menu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang pembagian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian, yaitu membagi suatu bilangan menjadi beberapa bagian yang sama, atau bisa disebut juga pengurangan berulang. Contohnya, ini 12 dibagi 3 sama dengan 4, karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Ini konsep dari konsep pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Next. Nah, ini konsepnya pembagian sebagai pengurangan berulang. Contohnya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kenapa kok bisa 4? Karena 12 dikurangi 3 hasilnya 9, 9 dikurangi 3 hasilnya 6, 6 dikurangi 3 hasilnya 3, dan 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Kan pengurangan berulang. Jadi hasilnya 4 karena ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jumlah pembagiannya, jumlah pengurangannya sampai 4 kali, sampai habis menjadi 0. Next. Untuk aturan tanda pembagiannya sama seperti perkalian tadi. Next. Nah, contoh pembagian dengan benda konkret atau benda nyata. Yang pertama, ada 15 kue akan dibagi kepada 5 anak. Setiap anak mendapatkan berapa kue? Jadi ini bisa dirumuskan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kenapa kok 3? Karena 3 dikali 5 sama dengan 15. Atau 15 jika dikurangi 5 berturut-turut akan menghasilkan 3. Kemudian contoh yang kedua, ada 20 pensil dimasukkan ke dalam 4 kotak. Setiap kotak berisi berapa pensil? Nah, itu dirumuskan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Next. Sekarang kita akan belajar tentang materi bangun ruang. Next. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang bentuknya 3 dimensi atau 3D, yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan memiliki isi atau volume. Ciri-ciri bangun ruang dapat dilihat dari yang pertama, sisi. Sisi ini bidang datar atau lengkung yang membatasi bangun. Rusuk, garis tempat dua sisi bertemu, dan titik sudut yaitu titik tempat 3 rusuk bertemu. Next. Nah, ini adalah gambar kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi. Jadi ini awalnya adalah persegi. Kalau persegi namanya bangun datar. Kubus memiliki 6 sisi yang sama besar, 12 rusuk dengan panjang yang sama, dan 8 titik sudut
Contoh bendanya dadu, rubik, kotak, kado. Nah, sisi mana sisi itu? Sisi itu adalah ini, perseginya ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang dinamakan rusuk adalah ini garisnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian yang dinamakan titik sudut adalah pertemuan 3 rusuk. Tiga rusuk ini. Jadi titik sudutnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. Nah, balok itu adalah gambar balok. Balok adalah bahan ruang yang sisinya berbentuk persegi panjang. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Balok biasanya berbeda. Contoh bendanya kotak susu dan lemari, ataupun ada yang lain dan lain-lain seperti buku, laptop, dan lain-lain. Nah, 6 sisinya ini 1 yang depan, samping kiri, kanan, atas, bawah, dan belakang. Sama seperti kubus tadi. Next. Kemudian tabung. Nah, itu adalah bentuk tabung. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki 2 lingkaran sebagai alas dan tutup, serta 1 sisi melengkung di sekelilingnya. Tabung tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Jadi ini sebagai lingkaran atas sebagai tutup dan lingkaran bawah sebagai alas. Kemudian ini dinamakan selimutnya yang berbentuk persegi panjang. Contoh bendanya kaleng, botol, gelas, kaleng rokok bisa. Next. Kemudian kerucut. Bentuknya seperti itu. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki 1 lingkaran dan 1 bagian alas, 1 sisi melengkung, 1 rusuk, dan 1 titik puncak di atas. Contoh bendanya kon es krim dan topi ulang tahun. Next. Kemudian bola. Bola adalah bangun ruang yang bentuknya bulat sempurna. Bola hanya memiliki 1 sisi lengkung, tidak punya rusuk, dan tidak punya titik sudut. Contoh benda sepak bola, bola sepak, bola basket, kelereng, bola voli, dan lain-lain. Nah, kenapa bola tidak memiliki rusuk dan titik sudut bisa disebut sebagai bangun ruang? Karena pada dasarnya bangun ruang itu bangun yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan bisa diisi atau memiliki isi atau volume. Next. Ringkasan materi pada hari ini. Perkalian adalah penjumlahan berulang, pembagian adalah pengurangan berulang, dan bangun ruang adalah bangun yang bentuknya 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan memiliki isi atau volume. Nah, selanjutnya kap bonus latihan soal. Yuk berlatih. Nah, ini konsepnya. Soalnya kalau mau ke soal selanjutnya harus menjawab dengan benar. Hasil dari negatif 7 dikali negatif 5 adalah, nah, operasi bilangan ini adalah negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi 7 dikali 5 sama dengan 5 ditambahkan sebanyak 7 kali, yaitu hasilnya 35. Nah, next. Pertanyaan kedua. Hasil dari 24 dibagi negatif 6 adalah, di sini positif dibagi dengan negatif
maka hasilnya adalah negatif. Jadi kita hilangkan dulu agar lebih mudah, menjadi 6. 6 dikali berapa agar mendapatkan 24? Jawabannya 4. Berhubung di sini negatif 6, positif dibagi negatif, hasilnya negatif, maka jawabannya adalah negatif 4. Next. Pertanyaan ketiga. Soal cerita. Ibu membeli 6 bungkus permen. Setiap bungkus berisi 5 permen. Berapa jumlah permen semuanya? Nah, ini bisa dirumuskan. Ibu membeli 6 bungkus permen. 6, setiap bungkus berisi 5 permen. Jadi satu bungkusnya itu ada 5 permen. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Pertanyaan keempat. Ayah memiliki 24 jeruk. Jeruk itu akan dibagikan kepada 6 anak yang sama banyak. Berapa jeruk yang diterima setiap anak? Jadi ayah memiliki 24 jeruk, kemudian memberikan, berarti kan mengurangi punyanya ayah. Jadi dapat dirumuskan 24 dibagi 6, hasilnya sama dengan berapa? Yuk, 4. Next. Pertanyaan kelima. Dari gambar di samping ada berapa sisi yang ada? Ini kan gambar kubus. Kita hitung dulu sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 6 sisi. Jawabannya yang A. Selanjutnya, manakah benda yang bentuknya menyerupai bangun di samping? Nah, ini kan kita ingat bahwa ini adalah gambar kubus. Jadi benda apa yang bentuknya sama seperti dalam ruang kubus? Yang A ada dadu dan rubik, yang B kotak tisu dan kaleng cat. Kita ingat kalau kotak tisu bentuknya balok dan kaleng cat bentuknya tabung. Kemudian yang C ada kaleng susu dan gula, dan D almari dan kelereng. Jadi jawaban yang tepat adalah ya, betul. Next. Terima kasih. Nah, ini adalah pemaparan pengembangan media WPT interaktif yang saya buat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menambah wawasan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya tadi masih banyak kurang dan masih belum sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Rahman Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.